Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan dari cerita tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam, sampai ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musibah, menjadikan azab untuk menghilangkan orang-orang yang kafir. Dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan banjir bandang. Dikatakan bahwasannya itu hujan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sampai terjadi banjir, sampai terjadi semuanya di muka dunia ini tertutup dengan air. Itu dikatakan oleh Ibnu Jarir terjadi selama fi thalithi asyara min syahrin, dari 13 bulan. Ada riwayat yang menyatakan 8 bulan. Ada riwayat yang mengatakan 6 bulan tidak pernah berhenti itu hujan. Karena Allah memerintahkan, "Hei bumi, keluarkan semua air yang ada dalam perutmu." Dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyatakan, "Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah." Inna sesungguhnya, lamma taghal ma'u ay lamma sa'idal ma'u, ketika air itu mulai naik di atas bumi, hamalnakum, kami membawa kamu sekalian. Dari siapa? Nenek moyang kita. Jadi bapak yang kedua setelah Nabi Allah Adam itu Nabi Allah Nuh. Zaman Nabi Allah Adam itu tidak ada penyimpangan. Nanti ketika mulai terjadinya Qabil dan Habil berbunuh-bunuhan, Nabi Syith itu yang menurunkan keturunan yang soleh. Paham? Terjadi di situ kerusakan, kemaksiatan pada zaman Nabi Allah Nuh, dibersihkan oleh Allah dengan cara banjir ini 13 bulan, 8 bulan, 6 bulan sesuai riwayat yang ada. Nah, setelah selamat, maka mereka yang berada di atas perahu itu, itulah nenek moyang manusia semuanya yang akan muncul dari sana. Makanya Allah menyatakan dalam surat Al-Haqqah ayat 11, Allah menyatakan di sini, "Inna lamma taghal ma'u hamalna", kami membawa kamu sekalian. Artinya apa? Nenek moyang kamu sekalian, nenek moyang kita semuanya, fil jariyah, di dalam bahtera, lautan, di atas kapal yang dibuat oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam, safina. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhun wa'iyah. Allah bukan dolim. Allah tidak ingin untuk membinasakan hambanya begitu saja, enggak. Allah itu menjadikan segala sesuatu linaj'alaha, agar kami menjadikannya, kejadian itu dihancurkan oleh Allah, lakum, untuk kamu sekalian, untuk kita semuanya, tadhkiratan, peringatan. Hati-hati ya, jangan maksiat. Hati-hati ya, jangan menentang Allah. Wa ta'iyaha, supaya diperhatikan, udhunun, telinga manusia, wa'iyah, yang mau dengarkan. Manusia punya telinga, Pak, tapi tidak semuanya mau dengarkan. Makanya katanya guru kita, dikatakan apa? Ini loh hikmahnya, kenapa binatang kadang itu telinganya besar tapi tidak manfaat sama sekali. Kita manusia dijadikan makhluk yang paling mulia, telinganya kecil. Lihat kelinci, telinganya besar panjang, manfaat
Enggak. Tapi manusia jangan seperti kelinci. Diberikan Allah pendengaran, disampaikan tentang masalah, hati-hati ya, jangan sampai ini, jangan sampai itu. Ini semuanya tadhkiratan, pengingat. Kemudian wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, untuk supaya menjadi pendengaran bagi telinga yang mau mendengarkan. Udah Pak, kalau sudah azab Allah turun, habis semuanya. Dikatakan bahwasanya air ketika itu terjadi irtafa'al ma'u ala a'li jabal, sampai terjadi gunung itu kelelep, gunung tenggelam. Bumi, apalagi bumi, gunung aja tenggelam, sampai terangkat 15 diro, ada yang mengatakan 80 diro. Wa amma jami'ul ardi, semuanya seluruh bumi ketika itu, bumi manapun Pak, bumi manapun tenggelam dengan air, habis semuanya, gunungnya, padang pasirnya, tempat-tempat semuanya di muka dunia tertutup. Walam yabqa ala wajhil ardi mimman kana biha minal ahya'i ainun tatrifu. Kalau ketika itu setelah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, habis itu manusia ngelihat tidak ada kehidupan, sudah habis. Tinggal siapa? Mereka yang berada di perahunya Nabi Allah Nuh alaihissalam dengan Nabi Allah Nuhnya. Lainnya mata ini ngelihat tidak ada, binatang tidak ada, manusia tidak ada, semuanya habis. Ya dari situ nanti muncul berapa orang? 80 ada yang mengatakan. Jumlah mereka dari 80 turun menurun sama kita orang ini sekarang. Itu kalau sudah Allah menghancurkan Pak. Makanya hati-hati. Kalau Allah itu sudah murka, Allah itu sudah marah kepada, naudzubillah, Allah kalau sudah menimpakan sesuatu, habis Pak. Tinggal kenangan aja. Dulu, biyen koyok ngini, biyen koyok ngono. Habis, naudzubillah. Sampai dikatakan dalam beberapa riwayat di sini Pak, Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu pernah tidur di tempat salah satu istrinya yang bernama Sayyidah Zainab bint Jahshin. Tidur Nabi, tengah-tengah tidur Nabi kaget. Ketika itu istaiqadha min naumihi faza'an. Nabi bangkit dari tidurnya dalam keadaan ketakutan. Wa huwa yaqul, dan ketika itu Nabi SAW menyatakan apa? La ilaha illallah, katanya Nabi. Nabi bangun tidur dalam keadaan ketakutan. Nabi menyatakan la ilaha illallah. Wailun lil arabi min syarrin qad iktaraba. Wailun lil arab, celaka untuk orang Arab sekarang, min syarrin qad iktaraba, dari keburukan yang telah dekat, dari kebinasaan yang akan datang. Futihal yaumu min ratmi Ya'juj wa Ma'juj, katanya Nabi, hari ini aku lihat, karena Nabi kalau mimpi termasuk wahyu, yang aku lihat dalam mimpi bahwasannya telah futiha al-yawm, telah dibuka hari ini dari min ratmi Ya'juj wa Ma'juj, telah terbuka ikatannya Ya'juj wa Ma'juj. Tahu kan? Ya'juj wa Ma'juj yang akan dihabiskan semuanya Pak. Di antara gambarannya, telinganya panjang. Sampai begitu panjangnya telinganya, itu kalau tidur menggunakan selimut telinga. Udah ada di muka dunia ini. Hampir ya, hampir. Coba tak berikan gambarannya. Pendek, kepalanya bunder gitu dari rambutnya, perutnya buncit. Kayak apa? Baru kan? Ada itu gambarannya. Itu kalau sudah muncul, habis Pak. Katanya Nabi seperti itu. Sayyidina Zainab tanya, qultu ya Rasulullah, ana liku wa fina salihun.
Ya Rasul, apakah kita semuanya akan hancur ya Rasul? Apakah kita semuanya akan terkena musibah ya Rasul? Apakah semuanya kita kalau turun adab akan terkena ya Rasul? Wa fina salihun, sedangkan di antara kami ini ada orang-orang yang soleh. Apa jawaban Nabi? Qala na'am, iya. Iya akan dihancurkan. Dilanjutkan oleh Nabi, idza kathural khabatha, kalau telah banyak khobat. Tahu khobat? Khobat ay az-zina. Kalau sudah banyak kejadian perbuatan zina, maaf, bukan cuma yang buruk yang akan dihancurkan sama Allah akhlaknya, termasuk orang baik juga akan binasa. Orang baik juga akan terkena hal tersebut, akan terkena musibah. Perhatikan hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Pernah Sayyidina Abdullah bin Umar dengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Nabi? Idza anzalallahu biqaumin adzaban. Jika Allah telah menurunkan di satu kaum, menurunkan apa ya Rasul? Adzaban. Idza anzalallahu biqaumin adzaban. Kalau Allah telah menurunkan di satu kaum dengan satu azab, asabal adzabu man kana fihim, maka azab itu akan menimpa man kana fihim, siapapun yang berada di tempat dan waktu itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau orang yang ahli sholat, mau orang yang ahli maksiat, mau orang yang puasa Ramadan, mau yang tidak puasa Ramadan, semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana orang yang soleh ini, orang yang taat sama Allah, kalau orang ahli maksiat dihancurkan, pantas. Tapi gimana orang yang soleh? Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya thumma bu'itsu ala a'malihim, kemudian mereka tadi itu betul semuanya wafat, semuanya meninggal, semuanya dihancurkan oleh Allah, tapi nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal-amal perbuatan mereka. Satu pertanyaan Pak, satu pertanyaan. Setiap masing-masing dari kita punya guru, kita punya orang soleh, kita punya satu panutan. Habib, panutanku Fulan bin Fulan yang soleh. Habib, panutanku Fulan bin Fulan yang ngerti ilmu agama. Habib, panutanku Fulan bin Fulan yang ini yang itu. Buktikan kalau kita orang cinta kepada mereka, jaga mereka dengan apa? Jangan biasakan kemaksiatan terjadi di tengah kita. Kalau kita mengaku cinta kepada mereka, tapi perbuatan kita justru mengundang azabnya Allah, menyebabkan Allah murka, ingat kalau sudah turun maka orang yang kita cintai mereka pun akan diwafatkan oleh Allah. Maka secara tidak langsung kita memiliki andil untuk membinasakan mereka. Fala haula wala quwata illa billah. Ini makna cinta Pak. Pak, kenapa kita orang kumpul? Kenapa kita di Ramadan kok keliling-keliling? Kenapa? Supaya jaga guru kita, supaya jaga orang soleh, supaya tidak terjadi musibah, supaya mereka bisa langgeng di muka dunia, diberikan panjang umur, kesehatan. Ini tujuannya. Makanya katanya satu ulama mengatakan, fal adzabu fid dunya mushtarak. Yang namanya adab di muka dunia ini semuanya. Bukan moro kalau di sini kena musibah, di sini enggak. Di sini enggak ada, Pak. Semuanya. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fal hisabu yakunu bihasbil a'mali wan niyyat. Adapun kalau nanti di akhirat bergantung amalnya, niatnya dibedakan. Cuman kita ingin langgeng, Pak. Kita ingin lumajang sempurna.
Kita ingin Lumajang, jangan sampai Semeru ini marah. Dengan cara apa? Makmurkan dengan taat. Makmurkan dengan kebaikan. Tadi kan, perhatikan ayat ini ya. Ayat ini seolah-olah, ayat ini, yang akan bacakan ini, seolah-olah ayat ini, ya yang penting kita jadi orang baik. Pokoknya aku pengajian, pokoknya aku poso. Hatta tonggoku buka warung di tengah hari Ramadan, juali orang yang harusnya puasa, ya biarkan salahnya dia. Perhatikan firman Allah, perhatikan. Ini perkataan Sayyidina Abu Bakar, Pak. Perkataan Sayyidina Abu Bakar disampaikan di dalam Sunan An-Nasa'i. Disampaikan dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyatakan, "Ya ayyuhan nas," katanya Sayyidina Abu Bakar, "Hei sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayata." Hei kamu sekalian manusia, sesungguhnya kamu semuanya membaca ayat ini. Ayat yang dibacakan Al-Maidah ayat 105. Al-Maidah ayat 105. Apa dalam firman Allah tadi itu? Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai sekalian orang-orang yang beriman, "alaikum anfusakum," kewajiban untuk diri-diri kamu sekalian. Perhatikan diri kita. Masuk Ramadan, sudah berapa kali baca Quran? Masuk Ramadan, tarawih sempurna. Masuk Ramadan, subuh ke masjid, menghidupkan waktu sampai waktu isyraq, sampai waktu duha. Alaikum anfusakum. Perhatikan, dilanjutkan ayat tadi itu, la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Ya. Tidak akan membuat bahaya kamu sekalian siapa orang yang sesat kalau kamu dapat hidayat. Ayat ini soal apa? Kalau kita dapat hidayat, mereka yang sesat tidak ada urusan. Maaf ya, meskipun di masjid sebelahnya tempat judi, ini dapat hidayat, itu tidak dapat hidayat, tidak bahaya. Dohir ayatnya. Makanya kalau melihat Al-Quran, lihat perkataan salafus soleh. Mereka bagaimana mengatakan, kalau kita melihat ayat ini, kata Sayyidina Abu Bakar, kamu sekalian baca ayat ini. Wahai sekalian orang yang beriman, alaikum anfusakum, kewajiban atas diri kamu sekalian. La yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Orang yang berbuat maksiat, orang yang sesat tidak akan membuat bahaya kepada kamu sekalian kalau kamu mendapatkan petunjuk. Perhatikan, ternyata bukan itu Pak maknanya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wa inni, Allahu Akbar, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Langsung Pak dari kitab, sahabat ya. Enggak sahabat, langsung. Like kita orang, ini kelebihannya sahabat. Disebutkan dalam kitab ini, disebutkan dalam kitab ini, disebutkan dalam hal ini. Kalau sahabat langsung aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Sayyidina Abu Bakar menyampaikan hadis Nabi? Perhatikan. Innan nasa, sesungguhnya manusia, katanya Nabi. Idza ra'au, jika mereka melihat abdolima, jika mereka melihat orang berbuat dolim, falam ya'khudhu ala yadih, dan dia tidak mencegah kedoliman itu dengan kemampuan yang dia miliki, dibiarkan saja, biarkan dia maksiat, biarkan dia dolim, biarkan dia menentang Allah. Ausyaka ayyaummahumullahu bi'iqabim minhu. Hampir bisa dipastikan kalau turun musibah dari Allah, maka semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak bisa dikatakan iku loh kok kakian omong sih wis gendeng nomari maksiat pokoknya awake taat. Loh enggak Kang. Enggak. Ini ngefek sama kita. Bangunan masjid
Masya Allah karpetnya bagus, bangunannya megah, Masya Allah. Maaf, kalau ingin langgeng, sekitar sini jangan ada maksiat. Ada yang maksiat, lapor. Ada warung yang buka, laporkan. Ini perusak ini. Itu sama saja mulai menghancurkan tiangnya masjid. Tidak lama dihancurkan sama Allah, na'udzubillah. Bengal, takok, wedi, sampaikan. Kok. Habib, tempat anak ini Habib, kalau Ramadan ada darusan, Masya Allah. Sampai jam berapa? Jam 11 Habib. Kemudian gunakan speaker Habib, gunakan. Lek butuh tekan aku tak tambahi. Habib, itu katanya terganggu. Tidak ada orang terganggu dengan bacaan Quran kecuali cukup. Ngerti? Jangan biarkan. Harus toleransi, Beb. Loh, aku toleransi menang kon. Kon tak jogo saiki. Hah? Jangan diem. Ini ono hadis ya, Pak. Ojo ngawur, Rek. Ada hadis, ada aturan di sini. Biarkan. Ramekan masjid. Hidupkan masjid. Ini waktu untuk menghiasi masjid kita. Boleh dengan lampu, boleh. Tapi ingat, dohirnya itu tidak cukup. Batin yang perlu. Gitu, Rek. Kalau ada yang marah, kau ini tak jogo. Cik nih kon lek kena musibah, ndak kena isan, kita orang ndak kena. Aku ndak iso koyo ngene, pindao nang ngisor di Gunung Semeru. Kumpul karo macan kon ngono. Ngerti ini ya? Ndak bisa, Pak. Kita orang kadang-kadang wis pokoknya aku dadi wong apik. Terserah wong. Nah, ndak boleh ya. Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan apa, Pak? Imam Al-Qurtubi. Innan nasa idza taboharu bil munkar. Sesungguhnya manusia ini, masyarakat ini, idza taboharu bil munkar, jika mereka telah menampakkan dengan kemungkaran. Berarti kan faminal fardi ala kulli man ra'ahu ayyughayyirahu. Apa katanya beliau? Faminal fardi, maka dari kewajiban, bukan sunnah, bukan mubah, wajib ala kulli man ra'ahu, atas setiap orang yang melihatnya, ayyughayyirahu, untuk merubah kemungkaran tadi itu. Beb, lebih baik diem aja, Beb, selamat. Faida sakata alaih, maka kalau diem atas perbuatan kemungkaran, dibiarkan saja perbuatan kemungkaran, fakulluhum asin, maka semuanya terhitung orang ahli maksiat. Meski yang sholat ahli maksiat, meski yang baca kitab ahli maksiat, meski yang baca Quran ahli maksiat. Kenapa? Diem, tidak ngomong. Sampaikan, rubah. Itu. Hadza bifi'lihi wa hadza biridahu qad ja'alallahu fi hukmihi wa hikmati ar-radi bimanzilatil amil. Ini semuanya karena perbuatan dan keriduan Allah. Karena kalau orang melihat orang berbuat maksiat, diem, itu sama saja dia ridho dengan kemaksiatan. Makanya terhitung semuanya maksiat meskipun ahli Quran. Ya? Membiasakan untuk supaya perbuatan-perbuatan yang baik kepada Allah, yang sudah diatur sama guru-guru kita, para tetuah-tetuah kita, orang-orang terdahulu. Makmurkan, bagus. Tidak ada sesuatu yang ini, tidak ada. Diatur, diajarkan, disampaikan, makmur semuanya. Maka insya Allah akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo semangat mulai sekarang ini. Semangat untuk mengajak orang berbuat ketaatan. Kelihatan kemaksiatan, ajak. Imam Ghazali pernah ditanya. Oh, Imam Ghazali, Imam, kalau ada orang tidak sholat, dia ninggalkan sholat,
Kira-kira gimana kita? Orang ini berharap supaya apa? Oh kalau seperti itu, bunuh. Bakar rumahnya. Intimidasi. Ada orang tidak sholat imam, gimana ini? Apa jawaban beliau? Kewajiban kamu, pegang tangannya, tuntun ke tempat sholat. Pegang tangannya, ayo bayang. Kok enggak poso? Meni aja buka ya. Tolong, meni aja buka. Paham? Betul duit, Beb. Ngono si duit-duit. Makanya aja menang tok ae rek untuk selamatnya daerah kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Amin ya rabbal alamin.